Hari ini kita mungkin akan sharing-sharing bersama tentang pasar obligasi internasional, ya. Minggu lalu kan sempat UTS. Nah, UTS minggu lalu itu ada yang sulit nggak? Atau mungkin ada kendala? Mungkin teman-teman boleh sharing-sharing sama saya, nggak apa-apa. Ya, atau mungkin sharing-sharing sesuatu yang lain boleh. Ya, karena pasar obligasi internasional ini hampir sama seperti obligasi di pasar modal, hanya saja ini skupnya internasional. Namanya juga manajemen keuangan internasional. Awal muasalnya muncul manajemen keuangan internasional di materi 1 karena ada praktek perdagangan internasional. Perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain. Nah, ini awal muasalnya manajemen keuangan itu. Sehingga ketika ada perusahaan-perusahaan internasional yang membutuhkan modal tambahan, dirasa di negara tersebut porsi untuk mengumpulkan modalnya sudah terbatas, mereka bisa open secara internasional. Makanya muncul kepemilikan saham atau pengumpulan modal secara internasional, pengelolaan modal di internal maupun eksternal. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan ketika manajemen keuangan internasional ini berhubungan dengan suatu modal. Nah, ya, pasar obligasi internasional ini lebih banyak membahas itu. Hanya saja di sini saya nggak terlalu banyak membahas tentang teknis, ya. Mungkin lebih ke gambaran-gambaran secara umum saja. Nah, pasar obligasi internasional ini kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui. Kalau semisal koneksikan dengan keadaan-keadaan seperti sekarang, nah ini pasti juga akan berdampak. Contoh seperti mungkin teman-teman pernah tahu ada bank dalam negeri buka cabang di luar negeri, ya. Seperti mungkin di Malaysia ada Bank BNI atau Bank Mandiri, ya, kantor cabang yang memang tidak seperti di Indonesia karena namanya juga kantor cabang, tapi mereka tetap melayani itu. Dan mereka juga menawarkan obligasi produk-produk keuangan atau perusahaan yang ada di Indonesia ke dunia internasional. Begitupun sebaliknya. Ya, ini praktek pengumpulan modal bisa berubah obligasi internasional. Nah, pasarnya itu mula-mula dibentuk itu dari mana saja, ya. Oke, nanti hari ini nggak perlu ada tugas karena kelas kemarin juga nggak ada tugas, hari ini nggak ada tugas juga. Mungkin kita lebih banyak sharing-sharing aja. Mungkin teman-teman mau sharing juga monggo, atau mungkin mau menambahkan materi yang sudah saya sampaikan juga nggak apa-apa. Yang penting sama seperti pertemuan-pertemuan online sebelumnya, kita tetap enjoy, tapi tetap pesannya itu nyampe, ya. Oke, hari ini ada yang sakit, semuanya sehat ya? Aman? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, ya. Kita coba pelajari sama-sama tentang pasar obligasi global, ya, atau internasional, ya. Ada banyak perspektif statistik kenapa pasar obligasi internasional ini muncul dan akhirnya diminati juga oleh beberapa orang yang memang mau fokus eh, di dunia kepemilikan saham, di dunia kepemilikan obligasi ini secara internasional, ya, atau mungkin hanya di negara tertentu kah, atau mungkin skupnya lebih luas lagi, ya. Ini kita mulai diperkenalkan di Indonesia, atau mungkin ekonomi dunia itu mulai memanfaatkan pasar obligasi internasional ini, eh, yang benar fokus itu di tahun 2003, ya, meskipun mungkin tahun 92 hanya saja mereka tetap fokus sama bisnisnya, asing dan segala macam. Nah, belum benar-benar mereka mempelajarinya secara detail, ya. Nah, di tahun 2003 ini akhirnya banyak perusahaan-perusahaan atau mungkin pialang-pialang atau perusahaan istilahnya
perusahaan atau orang yang mengambil peluang di bidang ini, mereka itu mencoba mencari formula-formula. Mereka mencari analisis-analisis yang dimana untuk praktek-praktek investasi di obligasi internasional itu menguntungkan, baik itu secara persentase, jangka waktu, atau mungkin secara profit. Ya, sebenarnya ini nggak jauh beda. Kalau perhitungan secara teknikal atau mungkin analisis teknikal atau mungkin analisis rasio-rasio ini nggak jauh beda dengan seperti obligasi yang kita praktekkan di Indonesia ini nggak jauh beda, ya. Hanya saja ada aspek-aspek penting yang tidak boleh kita lewatkan, ya, khususnya secara fundamental atau mungkin informasi-informasi dari perusahaan-perusahaan tersebut hingga perekonomian di negara tersebut secara makronya seperti apa. Nah, ini masuk dari analisis obligasi internasional itu sendiri, ya. Nah, biasanya ada negara-negara tertentu mereka itu memiliki persentase baik itu secara domestik maupun secara internasional obligasi yang layak dimiliki oleh warga negaranya dan boleh ditawarkan di pasar internasional itu persentasenya berapa. Nah, ini kembali ke masing-masing kebijakan. Kalau di Indonesia kan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, ya. Boleh orang luar negeri memiliki obligasi di Indonesia komposisinya sekian persen. Nah, nah itu pun sebaliknya itu juga dilakukan di negara lain, ya. Ini sama. Nah, tapi yang paling penting teman-teman, dari pasar-pasar obligasi tersebut kita itu terjun atau kita itu mendapatkan informasi untuk dianalisis ini obligasinya itu segmentasi pasarnya itu di mana saja, ya. Baik itu luar negeri secara internasional atau mungkin Eurobond, ya. Eurobond ini ya Eropa semuanya, Inggris, Jerman dan segala macam ini tergabung di Eurobond. Tapi kalau obligasi luar negeri ini Australia, Amerika, bahkan Asia Tenggara mereka berdiri sendiri, ya. Sifatnya itu ya sifatnya ini berdasarkan pasarnya, ya. Pasarnya ini yang penting, ya, itu yang penting harus dipahami tentang pasar obligasi internasional tersebut dari dua aspek pasar ini. Jadi itu. Nah, kita coba pahami pertama tentang obligasi luar negeri dan Eurobond, ya. Nah, bukan hanya sekedar perusahaannya saja, bukan hanya sekedar kebijakannya saja, tapi juga kurs mata uangnya ini juga mempengaruhi dari obligasi-obligasi berdasarkan segmentasi pasarnya. Ya, contoh seperti obligasi luar negeri, ya. Obligasi luar negeri ini kembali ke negaranya, ya. Negaranya itu menggunakan kurs mata uang apa, ya. Di negara tersebut mereka menggunakan kurs mata uang apa. Semisal kita mau investasi di Petronas, ya, di Petronas mereka memperlakukan ya kurs mata uang yang ada di negara tersebut. Kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan ya menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut. Kita sebagai investor dari luar negara tersebut yang ngikut apa yang ada. Nah, hanya saja kita punya kesempatan untuk analisis, ya, menggunakan rasio dan segala macam di situ, ya, di obligasi pasar luar negeri ini. Nah, atau mungkin kita mau coba ya itu tadi Facebook lah atau mungkin sepak bola atau mungkin hal-hal yang lainnya itu bisa kita maksimalkan. Nah, beda cerita kalau itu Eurobond. Nah, Eurobond ini didominasi oleh mata uang tertentu. Nah, khususnya di kawasan Eropa. Nah, kalau Eurobond ini ya kursnya yang menggunakan mata uang euro. Ya, obligasi-obligasi yang
yang ditawarkan di kawasan Eropa dengan kurs mata uang yang berlaku di Eropa yaitu euro. Nah, ini yang paling mendominasi. Meskipun Eropa itu ada negara-negara tertentu yang mungkin mereka punya kurs mata uang sendiri, tapi mereka tetap acuannya adalah Eurobond ini. Ya, dia nggak terpengaruh kurs mata uang yang ada di Filipina, meskipun orang Filipina yang invest di kawasan Eropa, tapi mereka harus ngikut kurs mata uang kawasan tersebut. Ya, jadi kita sebagai investor beda seperti yang di Malaysia tadi, ya. Kalau Malaysia ya berdiri sendiri suatu negaranya. Tapi kalau di Eropa, nah ini negaranya kan banyak negara-negara di dalamnya. Nah, seperti Prancis lah, Inggris dan segala macam ya, semuanya fokusnya ke euro. Ya, itu yang membuat perbedaan ketika konversi dari mata uang tersebut berdasarkan pasarnya. Nah, kalau di euro ini ya kayak investasi di sepak bola ya, eh, ya menggunakan Eurobond ini ya, misal perusahaan-perusahaan sepak bola itu menerbitkan obligasi dan ditawarkan ke masyarakat internasional, kita orang Indonesia ya pakai dengan kurs mata uang euro tersebut ya. Ini contoh perbedaannya seperti itu ya. Nah, kalau di Eurobond ini eh, sudah diperkenalkan ini sudah sejak lama, beda seperti negara-negara lain seperti khususnya Asia Tenggara dan segala macam, itu memang kurang begitu populer dan atau mungkin pada saat itu kurang begitu diminati karena mereka fokus ke perkembangan negaranya. Nah, kalau negara-negara Eropa kan beda cerita, mereka lebih lebih tough ya, atau bisa dibilang ya kita tahu revolusi industri kan bermulanya kan dari sana ya, pabrik-pabrik besar ya mereka bermulanya juga dari sana. Bahkan Amerika maupun Australia mereka juga sebenarnya berawal dari ya negara-negara Eropa, hijrah lah ibaratnya atau menjelajah menemukan daratan Amerika maupun Australia. Nah, pada zaman revolusi industri ini eh, sebenarnya tidak terlalu fokus untuk perdagangan pasar obligasi secara internasional. Hanya saja lebih ke perdagangan pada umumnya, bukan obligasi yang diterbitkan untuk ditawarkan dan segala macam. Nah, di tahun-tahun tersebut, range antara 99 maupun 2003, ini banyak yang mulai memahami, banyak orang yang mulai tertarik untuk memiliki obligasi ini. Nah, makanya ada negara-negara tertentu, bukan hanya perusahaan ya yang atau orang ataupun perusahaan yang berinvestasi di kawasan Eurobond ini, tapi juga ada negara ya, suatu negara yang memiliki modal, mereka melakukan investasi juga ya di Eurobond ini. Nah, siapapun yang menerbitkan eh, baik itu negara-negara Eropa maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa tersebut, mereka mulai menawarkan obligasi tersebut dengan konsep atau dengan kurs mata uang euro ya, dengan kebijakan dan semuanya lah, kebijakan semuanya dengan euro ini ya, kesepakatan euro ini. Nah, itu yang membuat Eurobond ini banyak diminati pada saat itu. Tapi kalau sampai sekarang, setahu saya teman-teman, setahu saya itu mulai menurun ya, keinginan masyarakat internasional untuk invest di Eurobond ini tidak sepopuler kepemilikan saham ya. Kan kalau obligasi sama saham kan bedanya jelas sekali ya. Apalagi muncul cryptocurrency beberapa tahun terakhir, Eurobond ini mulai mulai mengurangi peminatan ya, tapi bukan berarti eh, tidak penting untuk dipelajari, karena kita tahu obligasi itu kan resikonya sangat 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 berbeda dengan saham, valuta asing atau cryptocurrency. Kan kita kita sempat belajar itu di pasar modal, kan itu yang buat
obligasi masih ditawarkan di masyarakat karena memang ada orang yang memiliki peminatan untuk memiliki obligasi internasional ini, ya. Oke, sama obligasi ini juga seperti di dalam negeri, di domestik ya, di Indonesia, obligasi itu juga penyebutan obligasi pada umumnya atas unjuk maupun atas nama yang fungsi dan kepemilikannya itu memiliki perbedaan, ya. Baik itu atas unjuk ataupun atas nama. Atas unjuk siapa pemilik obligasinya sekarang, sebelumnya siapa, ini sama. Tidak ada perbedaan ya. Yang concern saya itu di awal tadi pasar internasional maupun pasar Eurobond ya, kawasan Eropa. Nah, itu yang membuat beda. Nah, sama seperti di obligasi dalam negeri di Indonesia, atas nama ya siapa yang terdaftar di obligasi tersebut yang sudah tercatat oleh bank penerbitnya, ya udah itu ya. Nah, saya rasa ini nggak terlalu. Oke, di Eurobond memang lebih banyak Eurobond ya ketimbang obligasi luar negeri yang ditawarkan oleh negara-negara di Asia Tenggara maupun. Nah, ini yang menarik di Eurobond dibanding obligasi internasional. Nah, ini dari kepemilikan, ini dari keuntungan atau return yang yang sangat bisa dijadikan perhitungan untuk menggapai profit ya, atau untuk mengejar profit ya. Nah, ini karena kita tahu meskipun SDM yang ada di Indonesia ini sangat penting dimiliki oleh kita, tapi ada teknologi-teknologi yang basisnya itu hampir semuanya itu dari Eropa. Kita punya kebun, kita punya hutan dan segala macam. Semuanya teknologi yang mengolah dari hasil bumi tersebut pusatnya dari Eropa. Nah, makanya ketika perusahaan-perusahaan asing ataupun negara-negara asing memiliki peminatan obligasi ini, mereka ini memiliki keuntungan tersendiri. Ya, makanya kalau dari modul-modul atau dari analisis saya itu struktur Eurobond ini unik ya, atau bisa dibilang kalau saya orang yang memiliki modal banyak, nah saya pasti akan melirik obligasi Eurobond ini ya, karena memiliki struktur fee ini bisa dibilang lebih menguntungkan karena Eropa lebih stabil ya secara valuta asingnya, secara kebijakan dan segala macam. Yaitu tadi secara peluang-peluang bisnisnya di bidang apapun khususnya teknologi, mereka ya ibaratnya dia yang menggerakkan aktivitas di negara-negara yang memiliki sumber daya alam saja dibanding teknologi. Nah, ini yang masih bisa diminati meskipun memang nggak sebanyak saham, kripto atau valuta asing ya. Nah, ini yang hanya saja kalau di obligasi negara atau obligasi internasional ya lebih bersifat bukan kaku tapi lebih ke berdasarkan regulasi ya, negara tersebut. Nah, hanya itu yang membuat beda. Jadi lebih ke bisa dibilang ini tunggal bisa dibilang tunggal. Nah, ini berdampak terhadap apa yang ditawarkan di masyarakat internasional. Nah, ini kalau teman-teman mungkin masih ingat di pasar modal tentang obligasi di perusahaan sekuritas nasional yang mengatur tentang obligasi itu kira-kira di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 ya.
peraturan tentang obligasi internasional yang dikelola oleh suatu negara khususnya Indonesia. Nah ini apa regulasinya seperti apa? Nah, yaitu tadi lebih ke kepemilikannya itu tunggal, beda seperti yang obligasi Eurobond ini. Nah, struktur apa keuntungannya itu memang lebih menarik, ya. Sorry. Ya, itu gambaran tentang obligasi, ya, meskipun nggak jauh beda dengan obligasi yang ada di dalam negeri, tapi tambahannya hanya di Eurobond. Nah, kita coba bahas, ya, pelajari bersama-sama tentang instrumen obligasi yang mungkin kita bisa hitung, khususnya dari tingkat bunga atau mungkin tingkat keuntungan atau mungkin tingkat kuponnya yang nantinya dicairkan dan segala macam. Nah, kalau di instrumen ini saya lebih banyak membahas tentang Eurobond sih, ya. Eurobond ini memang lebih menarik. Apakah obligasi internasional tidak? Ya, menarik, tapi ya itu tadi, kalau di domestik internasional di negara tersebut, mereka regulasinya lebih lebih ke arah ya tersentral, ya, atau tunggal. Jadi nggak ada yang menggerakkan. Kalau misal di satu negara misal punya teknologi satu, tapi di kawasan Eropa, negara-negara lainnya yang masih tergabung sebagai Eropa, Euro, mereka memiliki value sendiri, ya. Jadi ibaratnya kayak memberikan kontribusi bersama-sama dalam kelompok tersebut. Nah, tapi kalau di Asia Tenggara kan nggak ada, ya, nggak ada apa falas atau valuta asing yang mereka tetapkan untuk kegiatan perdagangan internasional menggunakan kurs mata uang ini. Kurs mata uang Asia Tenggara kan belum ada, ya. Mungkin kalau ada, mungkin kita bisa 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 bersepakat bersama tentang untuk perdagangan di kawasan Asia Tenggara, ya, itu mungkin lebih menarik, ya. Nah, oke, di instrumen Eurobond ini khususnya obligasi tingkat bunga tetap lurus, nah, diterbitkannya dan dibayarkan kembali ini berdasarkan tanggal maturitas atau tanggal-tanggal tertentu berdasarkan prinsip obligasi yang mereka mereka keluarkan, ya. Baik itu bunganya atau kuponnya atau mungkin apa perhitungan analisisnya dan segala macam, hingga kebijakan-kebijakan di kawasan Eropa itu lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dipelajari. Nah, ini menariknya itu di sana, ya. Baik itu atas unjuk ataupun atas nama, ini ketetapannya nggak jauh beda. Bisa dibilang menurut saya itu sama, ya. Menurut saya itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah, ini untuk bunga tetap lurus, ya. Kalau teman-teman mungkin ini sama seperti persentase dari nilai muka atau per semester atau mungkin, ya, ini sebenarnya sama, hanya saja itu yang membuat beda ya lebih ke eh, apa struktur fee-nya, ya. Struktur fee-nya itu menarik menurut saya, ya. Oke, obligasi, terus obligasi berjangka menengah. Kalau 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 di Indonesia nggak berjangka menengah, ya, hanya ya wesel itu aja. Tapi kalau Eurobond ini ada jangka menengah, kalau di obligasi domestik jangka panjang sama jangka pendek, itu aja. Tapi di Eurobond ini ada eh, jangka menengah yang dimana acuannya itu tingkat bunga. Nah, tingkat bunga yang disepakati kawasan Eropa. Mereka nggak tergantung dengan suku bunga atau tingkat bunga yang secara global di dunia. Nah, kalau kalau itu kan mereka kembali lagi ke
kesepakatan dari organisasinya. Ya, penentuan tingkat bunga ya mulai dari PDB-nya dan segala macam itu kan mempengaruhi dari tingkat bunga hingga inflasi dan segala macamnya itu, ya. Nah, ini instrumen tambahan selain itu tadi ya, selain obligasi tingkat bunga tetap lurus, ini juga obligasi berjangka menengah, ya. Nah, obligasi berhubungan dengan ekuitas. Nah, kalau berhubungan dengan ekuitas ini instrumennya ya saya belum pernah menganalisis suatu perusahaan go public yang yang ada di kawasan Eropa. Nah, ini kan berarti kan Eurobond ya, Eurobond. Nah, ini saya belum pernah menemukan laporan keuangan, bahkan apakah mungkin mereka tidak terpublikasi atau harus masuk di platform-platform tertentu. Nah, ini yang menarik untuk kita akses ya, untuk kita pelajari bagaimana struktur obligasi yang berhubungan dengan ekuitas ya. Berhubungan dengan tukar bisa dibilang ya jual beli dari investor-investor sebelumnya, terus mempengaruhi ekuitas ya, mempengaruhi ekuitas di perusahaan tersebut. Nah, ini penting ya dari sisi penerbit sebelumnya. Nah, tingkat bunganya hampir sama seperti yang di awal tadi, obligasi bunga tetap lurus ini hampir sama. Nah, kalau ini tingkat bunga kan jadi acuannya, kalau ini hampir sama seperti bunga lurus ya, atau tingkat bunga lurus ini hampir sama ya. Cuman bedanya kalau ini lebih ke ekuitas yang dianalisis dan instrumen yang dipakai itu lebih ke ekuitas ya. Oke. Kalau di Eurobond berkupon 0 ini bisa dibilang kayak tambahan ya, tambahan yang bisa bisa dijadikan opsi ketika seorang investor dari negara asing yang ingin memiliki Eurobond itu mau terjun di dalamnya ya. Jadi kalau obligasi berkupon 0 ini lebih ke tidak ada kewajiban, bahkan tidak ada perhitungan untuk membayar bunga kupon selama kontrak obligasi ini berjalan. Ya, beda kalau yang sebelum-sebelumnya ada per semester lah, ada ya itu ada per semester, ya, ada aja ya, ada kebijakan yang memang mempengaruhi persebaran dari obligasi ini ke investor-investor asing. Nah, ini lebih ke opsi atau pilihan ketika orang tersebut tidak membayar bunga kupon. Nah, kalau misal nggak ada kuponnya memang lebih ke tingkat sekuritasnya atau tingkat keamanannya. Nah, ini apakah lebih baik bagi sisi investor. Nah, ini saya belum pernah menemukan tentang obligasi berkupon 0 ini. Memang lebih banyak teorinya kan, seperti jurnal itu sempat pernah saya baca tingkat kepemilikannya itu relatif lebih rendah karena memang mereka tidak membayarkan bunga kupon ya selama masa berlakunya tersebut. Tapi diberikan diskon ya, diberikan diskon itu di depan. Ini yang menarik. Kalau semisal taruhlah obligasi harganya itu 100.000 ya. Kita itu mau beli obligasi ini tapi hak kepemilikannya kita 100.000 tapi yang kita keluarkan itu bukan 100.000, langsung dipotong sebagai suatu diskon. Ibaratnya bunga kuponnya itu dibayarkan di awal ya. Ya, bunga kupon itu dibayarkan di awal. Tapi nanti teman-teman mungkin boleh sambil baca-baca, mana tahu ini juga bisa dijadikan topik ya. Oke. Tapi referensinya terbatas, kebanyakan internasional ya. Jadi
beberapa jurnal itu yang pernah saya baca lebih banyak orang asing ya berkecimpung di obligasi berkupon 0 ini. Oke, berikutnya obligasi mata uang ganda. Nah, obligasi mata uang ganda ini kursnya menggunakan Eurobond, tapi dia itu masih memiliki opsi menggunakan kurs mata uang dolar Amerika ya. Nah, jadi kalau dolar Singapura setahu saya belum pernah ada. Kalau dolar Singapura mending ya pakai obligasi internasional punya domestik, jangan pakai Eurobond ya. Nah, ya kita langsung fokus sama informasi-informasi analisis di negara tersebut atau domestiknya. Nah, kalau ini kalau Eurobond ini lebih banyak ke Amerika. Nah, meskipun pernah ada Jepang, tapi bank penerbitnya Jepang, tapi itu ada negara tertentu saja yang diberikan kesempatan untuk memiliki obligasi ini. Ya, tidak semua negara boleh. Ya, contoh misal Indonesia mau menerbitkan obligasi internasional, yang boleh membelinya hanya negara Korea, warganya atau negaranya, pokoknya orang yang secara legalitasnya itu Korea, baik itu dari paspornya dan segala macam. Ya, nah ini pernah terjadi di Jepang menggunakan kurs mata uang ganda. Jadi masyarakatnya mau pakai kurs mata uang apa? Korea atau Indonesia. Nah, hanya saja yang pernah saya tahu kurs mata uang ganda ini nilai kurs mata uangnya itu harus setara atau kalaupun tinggi itu ada toleransinya. Nah, kalau Korea sama Jepang kan tinggi sekali ya. Kalau semisal di Indonesia 1000 ya di Indonesia 1000, di Jepang di Korea itu 10.000. Jadi kalau misal ada orang jualan tteokbokki 3.000 ya, 3.000 won. Nah, dikurskan mata uang Indonesia ya tinggal ditambahkan 01 ya. Jadi ada ketimpangan itu yang sangat jauh. Nah, kalau Vietnam ya, Vietnam sama Indonesia, Vietnam, Indonesia atau Thailand, Indonesia itu kan timpangnya secara kurs mata uangnya itu kan nggak terlalu jauh. Nah, itu memungkinkan kalau kita mau terbitkan Eurobond untuk negara tertentu boleh beli ya. Ini kalau Jepang ini kalau nggak salah waktu itu dengan Korea apa ya, karena selisih kurs mata uangnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi mereka itu menerbitkan obligasi bermata uang ganda ya boleh mau dikonversi ke mata uang apapun ya. Oke, itu yang bermata uang ganda. Nah, yang gabungan, nah kalau yang gabungan ini yang tadinya ganda itu kayak dijadiin satu. Nah, kalau Jepang waktu itu sudah tidak menerbitkan lagi atau ditarik ya saya lupa. Sempat baca kan, sempat coba cek referensinya. Kalau ini yang mata uang gabungan hampir sama seperti bunga tetap dan segala macam. Hanya saja itu yang tadinya mata uang ganda itu jadi mata uang tunggal. Ya. Nah, mulai dari analisisnya, regulasinya, bahkan suku bunganya, bahkan termasuk pemberian kuponnya dan segala macam itu akhirnya disepakati bersama. Ya, ya kalau negaranya memiliki hubungan istimewa ya itu nggak masalah. Ya. Itu tadi instrumen-instrumen obligasi yang
mungkin bisa dijadikan gambaran buat teman-teman, baik itu mau terjun di bidang tersebut atau mungkin mau mencari referensi-referensi, mana tahu bisa dijadikan tugas akhir, ya nggak apa-apa. Tapi ya menariknya adalah pasti berbeda dengan tugas-tugas akhir dari teman-teman yang lainnya. Tapi ya itu tadi PR-nya adalah referensi jurnal atau mungkin tugas-tugas akhir yang dikumpulkan oleh pendahulu-pendahulunya pasti akan sangat terbatas. Karena ya itu tadi. Nah, tapi ya pasti akan berbeda sekali, Terus bisa jadi tim ujinya ya nggak terlalu banyak tanya karena memang belum belum benar-benar memahami apa yang terkandung dalam TA tersebut. Nah ini kalau teman-teman menguasai itu ambil aja ya. Oke, pemeringkat obligasi internasional, pemeringkat kredit pasar obligasi internasional ini ada lembaganya yang memberikan peringkat. Sama halnya seperti obligasi Indonesia ya, ada pemeringkatnya ya untuk triple A plus atau mungkin A2 plus atau A2 saja atau triple A saja. Nah, ini kan ada yang memberikan peringkat ya. Nah, kalau di pasar obligasi internasional itu yang memberikan peringkat itu IBCA ya, atau perusahaan-perusahaan investor yang memang mereka menganalisis ya obligasi-obligasi tersebut ya itu ini nggak terpatok itu Eurobonds atau obligasi internasional ya teman-teman. Tapi memang yang pernah saya tahu itu ada satu lagi, cuman saya nggak masukin di sini ya. Tapi ini sih yang paling paling banyak antara FIT, IBICA ini sama Moody's Investor. S&P ini kayaknya saya baru tahu ya, itu pun saya dapat dari referensi juga. Nah, makanya saya masukkan di sini. Nah, pemberian pemeringkat tersebut ya nggak hanya sekedar rasionya saja, rasio perusahaannya saja, rasio keuangan perusahaannya saja yang mereka kumpulkan, tapi banyak aspek ya, mulai dari kegagalan perusahaan tersebut mengembalikan nilai ya atau mengembalikan kewajiban dari nilai utang tersebut atau mungkin memberikan kupon atau mungkin keuntungan diskon dan segala macam. Nah, ini ada peringkatnya ya. Jadi dari peringkat-peringkat tersebut kita sebagai investor asing itu paham benar bahwasanya obligasi tersebut layak dimiliki atau tidak ya dari lembaga-lembaga pemeringkat tersebut ya. Nah, selain kita juga menganalisis sendiri, mencari informasinya sendiri atau menghitung aspek-aspek rasio yang lainnya itu secara mandiri, kita juga dapat tambahan informasi tentang pemeringkatan ini ya. Ya hampir sama seperti pemeringkatan yang ada di obligasi Indonesia ya. Ya ini kan hampir sama. Triple A, double A, A besar, ya B, C, ya ini sama ya. Kalau yang tertinggi ini triple A ya. Triple A ini nomor satu, ibaratnya ini juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat karena kan kita kalau pengen tahu perusahaan yang menerbitkan obligasi internasional tersebut sehat, layak, enggaknya kan kita nggak harus datang ke sana juga ya. Sama seperti menganalisis eh, menganalisis saham ya. Selama barang-barang tersebut ada di toko, perusahaan tersebut akan memproduksi barangnya terus menerus dan kebutuhan modal juga harus tercukupi. Nah, kalau datang ke bank mereka juga ada limit, tapi kalau menerbitkan saham atau obligasi kan mereka dapat menampungnya dari masyarakat. Ya. Nah, ini aspek-aspeknya apa saja yang diberikan pemeringkatan, mulai dari elemen-elemen spekulatif. Ya, ini dari sisi rasio sih. Pembayaran bunga dan keamanan prinsipal. Ya, ini kan kita nggak tahu nih perusahaan tersebut memberikan berhutang ke bank itu komposisinya berapa persen
atau mungkin nah ini kan nggak tahu. Nah ini teman-teman, pemeringkat kredit ini kebanyakan yang pernah saya tahu itu perusahaan induknya adalah industri perbankan, perusahaan anaknya itu diinvest di perusahaan-perusahaan di bidang ini, fintech atau mungkin pelayanan sekuritas investor dan segala macam ini. Jadi holdingnya adalah industri perbankan, tapi ini anak perusahaannya. Jadi ibaratnya kalau mau bekerja sama atau memberikan peringkat atau mungkin mau memiliki obligasi tersebut ya harus buka rekening bank dengan nominal saldo tersebut baru ini ya. Oke, pemeringkat kredit ya sama ya, kategori triple A ini nggak jauh beda sama punyanya Modis teman-teman ya, sama aja. Oke, yang bikin beda sama yang saya nggak masukkan satu hal lagi, perusahaan yang itu mereka juga menganalisis dari aspek-aspek non keuangan, baik ini nih resiko politiknya ini kan nggak berhubungan dengan perusahaannya, tapi berhubungan dengan lingkungan perusahaan yang berdiri di negara tersebut. Nah ini dianalisis untuk diberikan pemeringkatan oleh S&P. Kan tadi ada fintech, IBCA atau mungkin investor sekuritas, investor service, non keuangan, aspek-aspek non keuangan, ya, resiko politik, sistem stabilan dan segala macam di negara tersebut atau internasional. Nah ini memberikan peringkat, ya. Harusnya mau selesai sih. Teman-teman mungkin tanyakan, silakan. Monggo silakan bertanya, ya. Oke, itu yang ini enggak saya masukkan. GNP ya. Ini tadi S&P GNP nih. Di depan nah ini juga yang baru ini. Kalau di obligasi internasional, saya belum pernah tahu ada manajer investasi untuk diarahkan. Saya belum pernah tahu. Tapi kalau Eurobond ini ada, karena kan gabungan dari negara-negara. Jadi bukan hanya sekedar lembaga pemeringkat juga, tapi ada sekuritas untuk menawarkan Eurobond dan untuk mengarahkan investor mana nih yang tepat ya untuk dimiliki Eurobondnya ya. Nah ini ada ya, nggak jauh-jauh dari industri perbankan. Oke, sama seperti di manajer investasi di dalam negeri ya, mereka itu anak dari industri perbankan, kecuali iPod ya. iPod itu apa? iPod ya Mandiri. Oh bukan Mandiri Sekuritas kan beda sendiri. iPod ini yang nggak berafiliasi dengan industri perbankan lainnya ya. Dia benar-benar bukan anak perusahaan, bukan holding dari anak perusahaan, memang mereka berdiri sendiri. Kalau Miri Sekuritas itu ya Bang Miri ya, di Jepang sana itu setahu saya ada ya. Nah, kalau Eurobond ini ya Bang Euro. Ya, Bang Euro itu punya anak usaha dan segala macam yang dipercaya untuk menjadi manajer pengarah. Manajer pengarah yang fungsinya adalah memberikan pengarahan ke calon-calon investor yang ingin membeli Eurobond ini. Ya, dengan regulasi-regulasi yang bisa dibilang diberikan atau disampaikan ke calon-calon investornya. Ya.
Semoga nggak capek teman-teman ya. Agak berat memang kalau membahas tentang manajemen keuangan internasional, khususnya membahas obligasi, saham, karena kita sendiri kan bukan pialang ya, bukan pialang atau mungkin investor yang memang mau mempelajarinya secara spesifik untuk terjun ke dalam pasar obligasi internasional. Jadi memang agak kayak meraba-raba. Tapi yang penting teman-teman juga punya gambaran tentang pasar Eurobond, obligasi internasional. Ini pasti dibutuhkan. Nggak bisa hilang karena kita tahu perusahaan itu juga butuh modal. Nah, cara mengumpulkan modalnya kan bermacam-macam. Ya, bisa kepemilikan saham, bisa kepemilikan obligasi, bisa datang ke bank, bisa merger dengan perusahaan yang lainnya. Ya, ini fungsi eh, kita yang perlu dipahami ketika perusahaan tersebut mengumpulkan modal untuk suatu aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Oke, indeks-indeks ini memang lebih banyak di ini ya teman-teman apa? Lebih ke kalau di Indonesia Badan Pusat Statistik ya, jadi perkembangan aktivitas di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja. Nah, di jadi itu muncul mulai dari PDB-nya atau mungkin minat belinya atau mungkin kegiatan ekspor maupun impornya itu kan di BPS muncul. Nah, tapi di dunia internasional itu kan bukan dilihat dari BPS saja. Karena di internasional kan namanya bukan bukan BPS, ya, intinya statistika atau indeks-indeks yang mempengaruhi porsi dari suatu perusahaan yang sangat diperhitungkan. Nah, ini memang analisisnya bukan hanya sekedar keuangan, tapi juga non keuangan yang penting untuk dipahami ya. Nah, kalau indeks pemerintah global ini ya euro ya. Euro. Kalau Jepang waktu itu pemerintah ya. Pemerintah itu kalau Jepang itu pemerintah sama seperti obligasi RI punyanya Indonesia kan ORI ya. Itu lebih ke pemerintah. Tapi kalau di euro ini eh, kombinasi, ada pemerintah, ada swasta juga yang mereka terbitkan. Ya, kalau ini pemerintah kira-kira ada faktor-faktor yang memicu masyarakat untuk mau berinvestasi di bidang obligasi pemerintahan ini. Ya, karena memang ada faktor-faktor pemicunya baik indeks maupun aktivitas di negara-negara Uni Eropa ya. Ini menarik. Oke, selain analisis rasio keuangan ya, perkembangan berita di pasar khususnya di The Wall Street Journal ini mereka cantumkan ibaratnya kayak jadi headline-nya ya, bahwasanya obligasi-obligasi dari negara-negara yang baik itu di Uni Eropa maupun negara-negara yang mendominasi sahamnya di pasar internasional itu hampir setiap waktu disampaikan di The Wall Street Journal ini tentang indeks-indeks kelayakan untuk dimiliki obligasinya. Nah, kalau di data yang saya kumpulkan beberapa referensi itu ada 18 negara sih yang benar-benar menerbitkan indeks obligasi pemerintahan di pasar yang sedang berkembang ya. Teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo.